rencana restrukturisasi utang kereta Wush semakin mencuat. Hal ini pun disambut positif oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa. Sebelumnya, muncul sejumlah opsi restrukturisasi utang kereta Wush, salah satunya dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan utang hingga 60 tahun. Menurut Menkeu Purbaya, upaya negosiasi ini menjadi angin segar bagi kepentingan Indonesia dan juga Cina. Ia pun memberikan gestur jempol untuk upaya tersebut. Saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya ikut dalam kunjungan ke Cina untuk membahas restrukturisasi, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa proses tersebut sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada pihak terkait secara bisnis. Paling menyaksikan, kalau mereka sudah putuskan udah bagus. Top. Sebisa mungkin gak ikut, biar aja mereka selesaikan bisnis to bisnis. Jadi top, ujar Purbaya, saat dijumpai di kantornya, Kamis 23 Oktober 2025. Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria menyebut ada banyak opsi yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah utang kereta cepat Wush. Ia memastikan bahwa pemerintah akan mengambil opsi terbaik. Terus kita bernegosiasi. Kami akan berangkat lagi juga untuk bernegosiasi mengenai term daripada pinjamannya. Ini menjadi point of negosiasi kita kan, berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka, ujar Doni. Kita ngelihat sistem monitoring dashboardnya Bea Cukai di sana, yang ke pelabuhan dan yang ke tempat-tempat lain. Saya juga sempat diskusi dengan atau teleponan dengan orang Bea Cukai di kapal yang dekat Batam sana. Ada kendala apa tadi ketemu? Ya? Ada kendala apa terkait dengan monitoring sistemnya? Nggak ada kendala, cuma saya pengen lihat seberapa canggih sih punya Bea Cukai. Bisa nggak saya optimalkan untuk tadi mengurangi yang dikritik Pak Presiden, under invoicing. Di situ sebenarnya udah cukup bagus, tapi belum ke level di mana saya bisa secara online di situ aja monitor kapalnya under invoicing, belum sampai sana karena AI-nya belum dikembangkan. Dalam 3 bulan ke depan kita akan kembangkan sistem AI yang lebih siap di Bea Cukai. Berarti lanjutan dari yang LNSW kemarin ya Pak? Ya, di LNSW kan nanti akan kita buat think tank untuk perdagangan, dan ini kita bentuk tim berisi 10 orang yang jago-jago di sana, ada mathematician segala macam untuk memastikan bahwa nanti mereka bisa menganalisa kebocoran perdagangan kalau ada. Ini kelanjutannya saya akan perkuat semua NSW, Bea Cukai, nanti juga pajak juga sama. Jadi itu bukan gejala normal karena Kenapa tuh Pak? Atau kamu Pak? Untuk pedagang nggak tahu, sengaja bunyi sendiri. Jadi kita akan perkuat itu, pajak juga semua nanti. Pada dasarnya kita akan perkuat sistem penerimaan kita dari monitoring dari ujung ke ujung. Nanti kedepannya sih dari command center saya harusnya bisa lihat kapal di pelabuhan lagi ngapain, isinya apa, ininya apa. Jadi akan kita buat sistem yang terkoneksi betul di sana nanti. Pak, tadi katanya belum bagus di sana. Ada target untuk supaya di sana bagus kapan, Pak? Kalau sampai AI bisa mulai menganalisa 3 bulan ke depan sudah. Tapi kalau sampai sistem yang betul-betul terintegrasi, di situ saya bisa lihat kapal di pelabuhan langsung, sepertinya perlu panjang lagi. Saya targetkan setahun sudah lengkap semua. Tapi yang jelas dalam beberapa bulan ke depan harusnya penerimaan Bea Cukai akan lebih efisien dibanding sekarang. Tadi juga ada diskusi balpres. Saya juga baru tahu istilah balpres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara. Saya nggak dapat duit, nggak didenda. Jadi saya rugi. Cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi sekarang kita rubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Pak, berarti dari sistem dan perbaikan itu akan mampu juga memonitoring untuk terkait pencegahan balpres masuk lebih banyak ke Indo, Pak? Harusnya ya. Pak, kalau misalnya Dan sekiranya sepertinya mereka udah tahu, kita udah tahu pemain-pemain siapa aja. Harusnya saya lupa tadi kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor barang lagi. Pak, tadi terkait Cortex kan katanya akan dari seminggu akan sudah bisa dipakai itu. Nanti hari Jumat saya umumkan. Kan sekarang belum, kan sebulan kan jatuhnya Jumat kalau nggak salah. Nanti saya umumkan seberapa bagus. Sepertinya udah jalan terus sih, udah bagus. Pak, kalau balpres tadi nggak boleh impor lagi, berarti Senin tutup dong, Pak? Pasar Senen maksudnya? Oh enggak, nanti kan diisi dengan barang-barang dalam negeri. Tapi artinya barang-barang impor bekas itu nggak ada lagi kayak pakaian bekas di Senin?
Pasti. Kalau itu ada UMKM Gini kan, kecil juga yang dimanfaatkan. lo pengen menghidupkan UMKM ilegal. Bukan itu tujuan kita. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri. Pak, overbay dengan OJK tadi kan ngobrol apa? Saya biasanya kemarin itu nanti setelah diskusi dengan OJK saya umumkan. Hambatan usaha Pak, ini ada keluhan dari pelaku usaha micro, mereka ada event-event mereka khususnya event pemerintah yang belum dibayar. Salah satunya itu dari event PON ke 2021 di Papua. Nah ini gimana Pak? Bendahara negara Pak menanggapinya Pak? Nanti saya cek deh seperti apa. Tapi kan ini 2021 saya belum tahu, belum sampai ke saya juga. Saya juga dulu pernah dengar bahwa ada kontraktor dari kementerian yang nggak dibayar juga kan. Saya mau lihat itu sampai mana nanti. Saya belum pelajarin seperti apa sebetulnya. Keuangan yang ada di perbankan Pak, mereka juga mengeluhkan meskipun uangnya ada, tapi mereka kesulitan mengaksesnya Pak, terkait syarat untuk agunannya gitu Pak. Gimana Pak? Itu kan normal, itu bisnis normal dari perbankan kan. Dia juga nggak mau rugi kan, pasti harus ada agunan dan lain-lain kalau pinjamannya besar. Jadi begini, kalau bank uangnya banyak, push faktor untuk mereka untuk menyalurkan lebih besar dibanding sebelumnya. Karena kalau enggak dia bayar ke saya bunga kan, rugi dia. Dia akan cari keseimbangan yang pas saya pikir. Tapi kalau emang nggak ada agunan sama sekali, ya nggak bisa untuk pinjaman normal ya, kecuali kur ya. Saya serahkan ke banknya sendiri seperti apa. Mereka akan menentukan resiko dari pinjaman yang mereka berikan. Jadi saya pakai kemampuan bank untuk menilai kredit supaya penyalurnya seaman mungkin. Ya. Belum kendala soal pemutihan, Belum. tadi sempat disinggung juga itu nanti berarti menggunakan anggaran yang dari BPJS atau ada yang ditanggung juga dari Kementerian? Dari APBN nggak sih Pak, itu 10 triliun Pak, katanya tunggakan sampai 10 triliun, apakah itu digunakan untuk APBN? Tadi minta dianggarkan berapa, 20 triliun katanya sesuai dengan janji presiden. Itu udah dianggarkan kelihatannya. Tapi nanti didetailkan lebih ke depan. Ya begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia mereka ada keburukan beli alat yang nggak perlu diberesin aja, saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Terus saya yang tertarik tadi gini, mereka punya IT yang besar rupanya, 200 pegawai IT di sana. Saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam betul-betul terintegrasi Indonesia sehingga